Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. saya lagi di rumah Bupati Kutai Timur Rujab ya Pak ya. Ya, Kebetulan ada tadi pertanyaan seputar di media sosial Pak. Makanya saya sampaikan ke Bapak untuk mengklarifikasi semuanya Pak ya. Terkait dengan visi misi Bapak yang kemarin, mereka ini bertanya-tanya Pak. Yang jadi pertanyaan pertama itu Pak, terkait dengan enklap ini. Tapi ini kan orang banyak bertanya sampai sejauh mana si enklap ini, apa Pak Bupati bekerja apa tidak ini, ya kan? Padahal ya kita tidak tahu prosesnya bagaimana kan, ya, tidak mungkin juga Pak Bupati tiap hari upload itu gini-gini kan Pak ya. Gimana kira-kira sampai sejauh mana itu Pak? ya, baik. Jadi saya mulai dari awal Ya. sejak dilantiknya bulan Februari Iya, Pak. 2021 kita langsung gaspol Gaspol ya Pak ya, ya. sebagaimana visi dan misi yang kita lakukan. Di antaranya program-program unggulan kita itu, ya, saya ingin menuntaskan persoalan yang terjadi di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Teluk Pandan. Iya, Pak. Itu dua. Yaitu di antaranya adalah bahwa wilayah itu beberapa masih masuk di dalam kawasan, baik itu Taman Nasional Kutai, kawasan lindung dan lain-lain. Nah, saya lupa bulan berapa, yang jelas kita masukkan data itu, sudah kita masukkan melalui Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan program revisi tata ruang Kalimantan Timur. Nah, karena itu revisi tata ruang Kalimantan Timur tidak hanya Teluk Pandan dan Sangatta Selatan, tapi kita manfaatkan semua Oh ternyata ada semua Pak ya? semua Tadinya kan kecamatan. saya tahunya cuma Sangatta Selatan sama Teluk Pandan. Itu Jadi ya kan? jadi wilayah-wilayah kecamatan kita di Kutai Timur ini masih banyak yang masuk di dalam kawasan, ya. Apakah itu kawasan budaya kehutanan, kawasan hutan dan lain-lain, ya, seperti wilayah yang ada di Kecamatan Batu Ampar itu hanya presentasinya sedikit saja yang di luar dari kawasan. Iya karena Ya. anunya Pak ya, ternyata ada luasan lain yang Bapak programkan juga ya. Kecamatan Karangan, Kecamatan Busang, Kecamatan Sandaran dan lain-lain. Nah, selain daripada Teluk Pandan dan Sangatta Selatan, ya, karena itu perubahan kawasan atau revisi tata ruang, maka kita usulkan total semuanya itu, semua Kutai Timur itu ada 102.000 hektar. Berarti melebihi Pak ya yang Ya, kalau hanya selatan dan Teluk Pandan hanya berapa saja itu. Tapi karena ini ada waktu dan peluang yang ingin kita lakukan, maka semua kita hitung. Saya minta teman-teman menghitung semua tadi, ya, dari Bapeda, dari PLTR, waktu itu terkumpullah data 102.000 hektar. Nah, ini kita usulkan perubahan tata ruang Kalimantan Timur ke kementerian yang terkait. Dan ternyata tidak hanya usulan yang kita usulkan itu 102.000, ternyata Kalimantan Timur juga itu menambah, sehingga total yang ada di Kutai Timur ini 150.000 hektar. berarti luas betul. Nah, sekarang berproses sudah, ya, dalam proses yang cukup signifikan, ya, dan beberapa waktu yang akan datang informasinya akan turun tim terpadu. Oh, iya. Ya, tim terpadu dalam rangka untuk melakukan klarifikasi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan. Nah, contoh yang sederhana saja, karena kemarin itu saya hanya masukkan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan di dalam program unggulan, ya, karena pada saat 2014, 2015 atau sebelum itu kita mengusulkan Selatan dan Teluk Pandan itu total semuanya 23.000. Tetapi yang sudah diselesaikan itu hanya sekitar 7.500 dari 18.000 yang ingin diselesaikan, ya. Nah, sekarang ternyata
dari data yang kita masukkan itu, Teluk Pandan itu saat ini sekitar 9.000 lebih hektar. Kemudian Sangatta Selatan sekitar 9.013. Berarti yang baru ini kalau ditotalkan semuanya 18.000 sekian. Nah, kalau dijumlahkan dengan yang sudah itu bisa melebihi jadi 20. usulan awal Pak ya. Nah, saya minta masyarakat juga untuk ya berdoa supaya ini bisa cepat selesai karena memang ini perlu proses ya. Tetapi tidak hanya Teluk Pandan dan Sangatta Selatan, karena yang kasihan betul itu misalnya Batu Ampar. Hampir semua desa itu masuk kawasan. Iya ya. Mulai dari Himba Lestari, Benoa Harapan, Mawai Indah, Muji, Rahayu, waduh, Banyak Pak juga ya. itu semua desa itu desa masuk kawasan kehutanan. Hanya beberapa saja yang di luar. Nah, kita harapkan pemerintah pusat memahami kondisi yang ada. Karena kita kasihan warga masyarakat yang berada, Di kawasan. warga desa yang berada di kawasan itu, kita merasa kasihan. Ya, satu sisi mereka berdomisili di sana, tapi di sisi lain legalitas formal kepemilikan tanah, sertifikat tanah dan sebagainya itu sampai sekarang agak sulit. Jadi kalau sudah inklap ini nantinya Pak, tentunya sudah bisa ngurus sertifikat Pak. Sudah hak milik pribadi, ya mudah. Dan itu yang diharapkan sebetulnya. Iya, itu yang diharapkan. Dan itu yang pertama terjadi. Nah, kembali lagi ke Selatan dan Teluk Pandan, alhamdulillah dengan program Tora di 2022 kemarin sudah banyak warga yang memiliki sertifikat untuk pemukimannya. Pemukimannya Pak ya. Sudah banyak. Jadi di sisi lain perubahan tata ruang ini berlangsung, sementara program khusus Tora dari Kementerian ATR BPN itu juga melakukan perubahan Kawasan. status dari Taman Nasional atau menjadi APL, dan warga-warga pemukiman yang ada di APL itu segera dibuatkan sertifikatnya. Nah, saya sudah tidak mampu menghitung sudah berapa warga Sangatta Selatan, sudah berapa warga Teluk Pandan yang sudah memiliki sertifikat ini. Siap. Nah, jadi ini ya, jadi saya tidak menyebutkan keseluruhan unggulan yang ada, tapi malam hari ini karena ini yang sangat penting bagi saya, karena kemarin juga saya baru berkunjung ke Desa Marta Dinata, khususnya di Dusun Sidrap. Oh ya, Sidrap itu jadi Ya. permasalahan sering Pak. Ya, Dusun Sidrap. Dan alhamdulillah begitu saya lihat, ya memang saya betul-betul mohon maaf kepada warga, sampai saat ini memang di Dusun Sidrap hampir-hampir tidak ada pembangunan. Dan saya janji dalam waktu 2 pekan ini, itu utamanya 2 jalan, itu insya Allah saya perintahkan kepada PU untuk melakukan swakelola dulu. Karena tidak bisa kita langsung membangun tanpa ada perencanaan, betul. dimasukkan ke dalam proses penganggaran melalui APBD. Tapi untuk swakelola PU saya kira itu memang pekerjaan mereka yang harus mereka lakukan. Nah, di samping itu juga saya minta juga ada swakelola terkait, bukan swakelola, tapi barangkali bisa dikatakan juga itu jembatan yang memang jembatan inilah salah satu kata kunci daripada warga Sidrap yang memang dekat perbatasan dengan Kelurahan Guntung yang ada bersebelahan dengan jembatan yang dibangun oleh Bontang. Sementara warga yang ingin keluar menuju ke Marta Dinata itu harus melalui jembatan yang jembatan itu tidak representatif, mobil tidak bisa lewat. Ya, jembatan itu hanya jembatan sederhana dibangun oleh warga. Nah, itu kemarin saya minta PU juga untuk meningkatkannya. Paling tidak mungkin dipasang jembatan beli dulu ya, agar bisa dilewati dan bisa dilalui dengan baik, seperti itu. Oke, nah, ya. Itulah penjelasan Bupati kita ya. Jadi apa yang Anda katakan bahwa tidak ada progres, ternyata ada progres juga lah. Banyak. Progresnya. Jadi perlu Anda ketahui, Bupati ini diam-diam loh kerja
kita tidak tahu juga gimana caranya dia. Bukan diam-diam, semua teman bekerja. Oh gitu ya, Pak. Siap. Saya percayakan dan saya sangat Iya. percaya kepada. Terus Kepada kendala apa bagaimana? aja Pak ini yang terjadi sama apa dalam Terkait dengan apa dulu? pengurusan ini Pak, yang enklave ini? Saya Tentunya kan kira ada kendalanya. Saya tidak ingin melihat bahwa ada kendala, tapi ini proses yang harus kita lakukan. Siap. Karena tidak bisa kita minta, Pak Menteri, ini enklave. Nggak bisa. Ada prosesnya. Dan memang proses yang paling sangat tepat itu perubahan kawasan. Ya, perubahan kawasan atau perubahan tata ruang. Tapi sederhana kita menyebutnya dengan enklave. Nah, itu sederhana saja. Tapi secara formal, ya, perubahan tata ruang inilah nanti yang akan membawahi kawasan itu menjadi APL dan lain-lain sebagainya seperti itu. Ya. Sip. Jadi termasuk bandara juga Pak ya sudah bisa dianu. Nah, bandara saya kira kita belum tahu lagi nih bagaimana prosesnya dari Nah, maksudnya kawasannya sudah bisa dibebaskan dari gitu. tim terpadunya akan turun. Kita belum tahu apakah masuk bandara atau tidak. Landasan sudah lama landasan. Ya, diusulkan juga. Oke. Nah, landasan juga itu kita masukkan, bahkan sekitar juga kita masukkan. Karena di samping bandara itu adalah dusun bukan apa namanya, ada Sangkima Airport, dusun apa namanya, Sangkima Airport lah apa namanya. Itu sudah banyak warganya di sana. Oh, gitu ya. Sudah banyak ya. Jadi alhamdulillah ini pelan tapi pasti kita akan menyelesaikan ini ya. Saya masih ingat dulu tahun 2015 ya, setelah lama pemerintah nggak boleh membuat jalan di Sangatta Selatan, nggak boleh memasang listrik di Teluk Pandan, masang air minum. Tapi 2015 setelah saya ketemu dengan menteri waktu itu Bu Siti Nurbaya, alhamdulillah beliau menyatakan, Pak Bupati, untuk fasilitas umum silahkan. Makanya alhamdulillah waktu itu jalan dikerjakan oleh teman-teman PU, listrik oleh PLN juga bisa masuk. Saya masih ingat, tidak beberapa lama, hanya hitungan hari, saya diundang oleh Desa Kendolo, diundang malam hari mengadakan syukuran, judulnya Habis Gelap Terpitah Terang. Saya masih ingat itu. Ternyata mereka bersyukur lampu listrik sudah nyala. Nah, waktu itu ya di 2015 setelah saya melanjutkan ke pemimpinan Pak Islam. Iya, Islam pada saat itu. Karena surat yang ditayangkan beliau juga saya tidak lanjuti juga suratnya. Alhamdulillah ketemu dengan Bu Menteri dan beliau sangat merespon. Dan sekarang kita lakukan lagi. Nah, saya bersyukur karena beririsan dengan kegiatan Provinsi Kalimantan Timur dalam perubahan kawasan ini. Tata ruang atau revisi tata ruang. Oke, cukup. Siap. Jadi ya itulah. Pokoknya tunggu aja. Enklave-nya itu perlu kesabaran lah. Masyarakat tolong doa juga. Mohon doanya. Karena tim terpadu sudah. Ya. Artinya mohon doanya dan dukungannya terus kepada Bupati untuk melanjutkan pekerjaan ini ya. Biar kalian enak juga lah dapat sertifikat itu.